Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Janatri. Saya kelas C Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022 Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membahas tentang genre dan subgenre menurut Michael M. Bakhtin. Nah, langsung saja. Yang pertama, definisi genre dan subgenre menurut Michael M. Bakhtin. Michael M. Bakhtin, seorang filsuf dan teoretikus sastra asal Rusia, memberikan kontribusi besar dalam teori genre melalui pandangannya bahwa genre merupakan bentuk komunikasi yang bersifat historis dan sosial. Menurut Bakhtin, genre wacana adalah bentuk-bentuk ucapan yang stabil dan dapat dikenali yang berkembang dalam konteks sosial tertentu. Ia membedakan ada dua jenis genre, yaitu yang pertama, genre wacana primer atau sederhana. Genre ini seperti percakapan sehari-hari, surat pribadi, atau catatan harian. Genre ini muncul dalam komunikasi langsung. Kemudian genre yang kedua yaitu genre wacana sekunder atau kompleks. Genre ini seperti novel, drama, esai, atau pidato akademik. Genre ini berkembang dalam konteks budaya yang lebih kompleks dan sering menyerap genre primer. Nah, yang kedua yaitu genre dan subgenre sastra. Dalam kajian sastra, genre merujuk pada pengelompokan karya sastra berdasarkan bentuk dan isinya. Genre utama dalam sastra antara lain yang pertama, drama. Drama ini merupakan karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan di panggung. Subgenrenya itu tragedi, komedi, drama modern, dan melodrama. Kemudian kedua, fiksi. Fiksi adalah cerita rekaan yang menggambarkan dunia imajinatif. Subgenrenya itu novel, cerpen, novelet, fiksi ilmiah, fiksi sejarah, fantasi, dan realisme magis. Ketiga, non-fiksi. Non-fiksi itu karya sastra berbasis kenyataan atau fakta. Subgenrenya itu biografi, autobiografi, esai, jurnalistik, memoir, dan laporan perjalanan. Kemudian terakhir yaitu puisi. Puisi ini merupakan karya sastra yang mengutamakan keindahan bahasa, irama, dan makna simbolik. Nah, subgenrenya itu puisi lirik, naratif, epik, balada, soneta, dan haiku. Kemudian poin yang ketiga yaitu peran genre dalam kegiatan sosial. Genre tidak hanya berfungsi dalam kondisi sastra, tetapi juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Menurut perspektif sosial, genre terbagi menjadi beberapa peran, yaitu yang pertama mengatur komunikasi, yaitu dengan menyediakan kerangka yang dikenali bersama oleh penulis dan pembaca atau penutur dan pendengar sehingga komunikasi lebih efektif. Kemudian peran yang kedua itu mencerminkan norma sosial. Genre mencerminkan nilai-nilai, ekspektasi, dan praktik dalam masyarakat tertentu. Misalnya, genre surat lamaran kerja mencerminkan etika profesional. Peran yang ketiga yaitu membentuk identitas sosial. Melalui penggunaan genre tertentu, individu dapat menunjukkan posisi sosial, profesi, dan afiliasi komunitas, misalnya akademisi dan genre artikel ilmiah. Kemudian peran yang terakhir yaitu mediator ideologi. Itu genre digunakan untuk menyampaikan atau menantang ideologi dominan, seperti melalui satire politik atau artikel opini. Kemudian poin yang keempat yaitu pentingnya genre. Pemahaman terhadap genre sangat penting dalam studi bahasa, sastra, dan komunikasi karena yang pertama membantu pemahaman teks, yaitu mengetahui genre suatu teks membantu pembaca memahami tujuan, struktur, dan gaya penulisannya. Kemudian mengarahkan produksi teks, penulis atau pembicara dapat menyesuaikan bentuk dan isi komunikasinya sesuai dengan ekspektasi genre. Kemudian memfasilitasi pembelajaran bahasa.
dalam pengajaran bahasa, genre digunakan untuk mengajarkan struktur dan fungsi bahasa dalam konteks nyata. Kemudian, mendukung analisis kritis. Dalam analisis wacana, genre digunakan untuk mengidentifikasi pola kekuasaan, ideologi, hubungan dalam teks. Kemudian yang terakhir yaitu menghubungkan teks dan konteks. Genre menjembatani teks dan konteks budaya dan sosialnya, membuat komunikasi lebih bermakna dan relevan. Nah, itu penjelasan dari genre dan subgenre menurut Mikhail M. Bakhtin. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ucapkan terima kasih. Bye.